Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Situl Fatunjana dari kelas 12 IPS 3, saya akan membawakan materi yaitu perubahan sosial. Pastikan kalian telah mengetahui apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Pengertian perubahan sosial menurut para tokoh. Yang pertama yaitu menurut Selose Marjan, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Misalnya, perubahan dalam koperasi. Dahulunya koperasi sedikit menjual barang dan sekarang banyak barang yang dijual. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, di era sekarang fungsi kedudukan laki-laki dan fungsi kedudukan perempuan itu sama dalam status dan perannya, karena perempuan bisa mengambil atau berperan penting untuk berkarir. Pada zaman dulu, perempuan tidak seperti itu, dan berarti itu ada perubahan dalam struktur dan fungsi dalam kedudukan laki-laki dan kedudukan perempuan. Yang ketiga, menurut Robert Masiver, perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan-hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan-hubungan sosial. Misalnya, suatu desa yang mengalami perubahan di mana pada saat dulu desa tersebut masih mengandalkan kegiatan sektor pertanian, dan sekarang berubah menjadi suatu desa yang mengandalkan sektor industri. Perubahan tersebut juga mengakibatkan sifat yang terjalin di antara masyarakat juga ikut berubah di mana pada saat dulu sifatnya masih gotong royong dan saling membantu, sedangkan pada saat sekarang sifatnya berubah menjadi hubungan antara pelaku ekonomi. Yang keempat, menurut William Faurbrun, perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang immaterial, terutama yang menekankan pada pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap kebudayaan immaterial. Contohnya, perubahan teknologi yang terjadi di masa kini, seperti bermunculan teknologi-teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial dibagi menjadi 3, yaitu teori evolusi, yang kedua teori fungsional, dan yang ketiga teori konflik. Apa sih itu teori evolusi? Teori evolusi adalah menggambarkan pola pertumbuhan dan perkembangan masyarakat serta kebudayaannya seperti organisme berkembang secara perlahan-lahan mulai dari tahapan yang penting atau sederhana menuju tahapan yang paling sempurna atau terspesialisasi. Prosesnya melalui 3 bentuk, yaitu yang pertama, secara linear. Secara linear berupa garis lurus yang menanjak terjadi secara serempak. Yang kedua, secara multilinear. Proses pertumbuhannya tidak serempak, terjadi di banyak wilayah. Masing-masing masyarakat dan kebudayaan manusia berevolusi sendiri-sendiri. Arah perkembangannya juga tidak jelas. Yang ketiga, secara siklus. Proses pertumbuhannya mirip yang linear, tetapi bentuknya berputar seperti siklus. Perubahan masyarakat dan kebudayaannya pada suatu tahapan mengalami perkembangan pasang surut. Teori perubahan sosial selanjutnya adalah yang kedua, teori fungsional. Teori fungsional menyatakan bahwa setiap unsur masyarakat memiliki fungsi yang saling terkait dengan unsur masyarakat lainnya. Perubahan pada suatu unsur akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada unsur lainnya. Yang ketiga, teori konflik. Dinamika dalam sebuah masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai benturan kepentingan. Dalam proses yang berlangsung secara positif akan terjadi perubahan sosial. Contohnya, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Perbedaan pendapat antara si A dan B yang menyebabkan tidak adanya keputusan bersama dalam sebuah perusahaan. Itulah contoh dari konflik organisasi. Pastikan kalian telah mengetahui apa saja itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Saya di sini akan menjelaskan apa saja itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor geografis. Faktor geografis adalah
perubahan yang disebabkan oleh alam, contohnya bencana alam atau perubahan cuaca yang ekstrim. Yang kedua, faktor kependudukan. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk akan mempengaruhi pada kehidupan masyarakat, terutama di bidang sosial ekonominya. Yang ketiga, faktor teknologi dan industri. Ditemukannya teknologi baru dalam bidang pertanian atau bidang kehidupan lainnya. Yang keempat yaitu faktor kepemimpinan dan ideologi politik. Perubahan-perubahan sosiologi yang tidak jarang dikarenakan munculnya seorang tokoh yang mampu menggerakkan masyarakat ke arah pembaruan dan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor pendorong terdiri dari dua macam, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat atau ineren dan luar masyarakat atau ekstern. Faktor ineren bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan unsur-unsur budaya baru atau inovasi, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, faktor ekstern, perubahan situasi geografis akibat bencana alam, adanya invasi dari negara lain, atau adanya kontak atau pengaruh budaya asing. Dan selanjutnya yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam disebabkan oleh letak yang terisolasi sehingga mengalami hambatan hubungan dengan masyarakat luas. Kedua yaitu faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan baik secara struktural maupun kultural. Misalnya kemiskinan bertambah pada pola ketidakberdayaan, berserah kepada nasib, serta cakrawala berpikir serba sempit dan terbatas. Dan yang ketiga yaitu faktor budaya tradisional, seperti faktor adat istiadat yang serba kaku dan irasional. Curiga terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar, berserah diri pada takdir. Perubahan sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak perubahan sosial adalah setiap perubahan akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif sering juga disebut sebagai perubahan yang progres, di mana kehidupan masyarakat akan menjadi lebih dinamis dan integratif. Sementara itu juga bersifat negatif bagi juga yang disebut perubahan regres, yang berakibat pertentangan ke arah disintegratif. Apa saja itu dampak positif bagi kehidupan masyarakat? Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, terjadinya perkembangan dalam teknologi. Yang ketiga, tercipta lapangan pekerjaan baru. Dan yang keempat, tercipta tenaga kerja profesional. Yang kelima, terbentuk nilai dan norma baru. Dan yang keenam, tercipta integrasi. Dan apa saja itu dampak negatif bagi kehidupan masyarakat? Yang pertama yaitu disorientasi pada nilai dan norma yang ada pada masyarakat. Yang kedua, kehilangan kesempatan kerja sehingga terjadi peningkatan pengangguran. Yang ketiga yaitu lembaga sosial yang ada tidak berfungsi maksimal. Dan yang keempat yaitu bermunculan penyimpangan-penyimpangan sosial yang baru. Cukup sekian penjelasan saya mengenai perubahan sosial, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.